improvisasi gameplay dari RRQ yang akan membawa ke game yang ketiga nantinya. Yap, itu dia. Dengan data yang sudah terlihat, Om. Bisa dibilang dari Dewa juga mereka masih cukup stabil sih. Selama mereka bisa menjaga Kimi bersama dengan Haritnya ini mereka lebih besar bahkan chance-nya apalagi kalau di early game mereka pegang. Oke. Berarti game kedua sudah berjalan. Game kedua akan segera kita mulai. Kira-kira ini akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama dulu? 2-0 atau 1 sama? Ya wes kalau begitu EPL Arena, mana suaranya? Terlihat ya tadi Dairon juga udah mencari formasi jauh lebih ke dalam, tapi Sorizo bener-bener kayaknya udah nggak kuat. Begitu banyak tim yang masuk hingga membuat Shandia pun. Chen-nya satu terakhir dan Chen gagal mendapatkan karena Sorizo. Sorizo pun masih bertahan sejauh ini. Akankah ada aksi balasan yang akan dilakukan oleh pemain dari Dewa karena mereka sudah mulai bergerak ke area bawah. Bahkan Ray sudah memiliki HP yang cukup kembali untuk bisa bergabung dan join ke dalam pertempuran. Ya ini Dewa harus mundur sih karena Rinzi juga udah punya feeder Ice Strike. Yap. Akan bisa nge-zoning nantinya. Yap. Tapi setup menuju ke arah turtle telah dilakukan terlebih dahulu oleh Ray. Yap, karena Cici dalam keadaan sangat tidak baik dan ini ada Federal Strike yang satu yang terakhir. Bisa kebetulan tapi Ray masih bertahan sejauh ini. Bahkan sekarang malah Idoknya yang terjebak sendirian di area tersebut. Tapi Flicker mau tidak mau harus dikeluarkan. Sorizo mencoba untuk bisa mendekat. Spencer bekerja sama dengan Ditoshikeshi tadi. Akankah mereka bisa mendapatkan Kara dari turtle yang pertama. Dan Idok udah level 4 tapi turtle menjadi milik dari RRQ. Juga untuk Dewanya sebenarnya bisa melakukan perlawanan. Iya. Begitu low HP dari Ray, tapi dia juga gak tumbang sama sekali. Jadi so far so good untuk tim Dewa juga. Meskipun kita tahu bagaimana power dari Sorizo sekarang sedang dikurangi. Sorizo mau dikeroyok bisa-bisa dan ini dia. Selesai. Oke, jawaban dari game yang pertama adalah Sorizo ini bisa ada di mana-mana dan sekarang RRQ mereka akan meredam EXP lane dari Dewa. Pegangin ya, pegangin emang udah terlihat konsep dari awalnya. Tapi pencurian Oke, Oren. ketahuan. Parsha, Rinsya apa yang terjadi? Oke, Rinsya dalam keadaan sangat tidak baik dan Rins menghilang dengan sangat cepat dan aksi pembalasan dilakukan oleh pemain dari Dewa. Ya pertukarannya juga akhirnya bisa dinetralkan dengan pencurian orange buff dan bahkan lagi-lagi Idok terjebak. Oke, dan Idok terjebak sendirian. Sepatkah Idok untuk memagi rekan-rekannya? Tidak bisa. Di bagian bawah dihancurkan, sudah taruhnya akan ke di atas. Dewa pun melakukan. Dari goalnya tidak terlalu jauh bagi RRQ. Meskipun mereka berhasil untuk menang di tarot bagian bawah. Karena topnya begitu banyak juga plantingan untuk si Maybe sebenarnya. 2 poin kill bahkan untuk Maybe. Ini levelnya Ray dan juga Chen sama loh, tapi bisa mendekat karena sedikit lagi. Dua benar langsung ditahan, tapi Rinsya free di bagian belakang. Federal Strike langsung dikeluarkan dan sekarang daerah pula sempat hilang. Tapi Ray menjadi korban pula double kill didapatkan oleh Toy. Kayak gak ada energi ya dari Spencernya sehingga masih belum bisa memasuki Y-walk-nya dia bisa cari informasi sehingga rekan-rekan yang lain bisa memenangkan tiap lane dengan unggul. Yap, oke Sorizo. Dan ini dia penalty zone-nya dikeluarkan. Federal Strike langsung terlihat itu dia. Pull-up damage-nya begitu baik. Tidak sempat tadi sepertinya. Memberikan damage balasan dari Ray. Oke, dan Ray sang pemegang retribution ya tidak ada. Sehingga harusnya akan menjadi perfect turtle untuk RRQ. Harusnya akan menjadi perfect turtle. Chen terus-terusan berada dalam area turtle tersebut dan tidak ada gangguan sama sekali. Harusnya ya perfect turtle. Bisa diamankan oleh Chen, ini dia. Bounce back yang begitu baik dilakukan. Belakang mungkin dari shotgun yang dibuka akan ada Parsha di sana. Yap, dan bagian bawah mereka juga berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena satu otot turretnya dan Dewa berhasil. Oke, tapi masalahnya inner turret atas juga udah berhasil untuk dihancurkan harusnya oleh Toy. Cicilan-cicilannya udah mulai kerasa, backupan juga untuk Rins-nya hadir. Sehingga pertukaran tidak menjadi adil untuk Dewa. Yap. Kali itu inner bagian top juga. Iya. Tapi midnya masih terjaga so far ya. Athena Shield untuk Ray. Oke. Mau team fight kah? Mutasi Cashew. Ada satu lagi pergerakan Fist Crack dikeluarkan tapi mereka tidak sempat untuk bisa memberikan pola damage. Karena di daerah mencoba untuk bisa menyelamatkan tadi dengan talu penalti dan berhasil. Mereka membekal balik pergerakan di daerah. Baby mengkocek. Feather Ice Strike. Idok hadir. Dan shortcut dikeluarkan sementara sekarang coba lihat pergerakan dari Chen. Berhasil mendapatkan karena 1 point kill. Oke, sebenarnya flicker agresif dari Kesu memang dapat 2 target. Tapi sayangnya tidak ada follow up dan terlalu jauh tadi. Yep. Terlalu dalam di bagian tengah ya tadi. Bahkan masih ada tarot juga. Sehingga belum bisa untuk dilakukan follow up dari Dewa. Dan sejauh ini RRQ mereka langsung leading dengan sangat jauh. Pasti. Tapi sekarang dari Lord yang sudah mulai disentuh juga. Dan positioning dari Idok
yang memang ini agak berbahaya loh untuk Dewa. Karena mereka harus bisa nge-manage dari wave lane mereka. Yap, di tempat yang berbeda, Fizz Crack yang langsung dikeluarkan dan Rin sekali ini. Tidak akan bisa selamat, tapi Maybe benar-benar diburu habis-habisan. Di manakah Kechen berada? Namun sekarang Maybe-nya berhasil dihancurkan, tapi Toy-nya pun hilang. Masing-masing tidak memiliki damage yang cukup banyak. Sekarang Spencer masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Di mana Dairon tadi mengejar diri dari sorry para berbeda. Tapi Dairon! Wow! Terwipe out! Wow, bagaimana kali ini Dairon benar-benar menjadi kunci juga. Targeting dari Chen juga yang begitu mahal. Walaupun memang banyak yang bisa menggagingin Chen, tapi justru pemain-pemain Dewa yang dipegangin oleh rekan-rekan yang lainnya, Om. Iya, yang tampaknya mungkin tadi agak sedikit flop ya untuk RRQ ya. Mereka berhasil untuk melakukan sebuah team fight yang mulus juga endingnya bagi RRQ. Oke, jadi dia Dairon sudah membawa palu kematiannya dari kejarannya Chen. Ya, dan Chen udah gold yang cukup jauh ya. Jelas kita tidak akan membandingkan mungkin goldnya dengan jungler dari Ray. Tapi dengan yang lain yang bisa diincar dengan dia mungkin seperti Mei. Jangan sampai nantinya inisiasi dulu, tapi Kesu sendirian. Oke, dan sekarang Kesu sendirian. Tidak follow damage. Apa yang dia lakukan? Oke, Lord akan masuk. Bestara akan segera dihancurkan. Bisa ke RRQ langsung menutup game yang kedua ini. Karena sekarang ada sebuah pergerakan tadi Dairon dengan satu penalti saja. Tapi malah membuat Dairon pula langsung menghilang masing-masing. Tidak memiliki satu ataupun dua player. Oke, Kesu mencoba untuk membeli waktu sepertinya ya, agar follow up damage-nya tidak bisa mengawal Lord-nya. Namun sebenarnya kayak akhirnya ngebuat dari Dewa, mereka harus defense dengan kehilangan satu pemain, bahkan sekarang dua. Ya, dan bahkan nih ada kesempatan untuk base mid turret mungkin akan coba untuk diambil bagi RRQ. Yap, buset, Chen memiliki upshot darah yang cukup banyak kali ini. Oke, masih bisa defense. Dan Kiminya tidak Sky Pierce ya ternyata ya. Ya, belum lah ya. Belum ya. Tapi kayaknya cukup terlambat juga kalau memang di build-nya ke item 4. Ya. Bisa, tapi ya berhadapan kan di notable seperti ini mereka butuh Sky Pierce dan kita tidak melihat adanya item Sky Pierce di Dewa. Ya karena Di Idok juga ada buat item-item defense-nya. 3 lane push sedang diupayakan oleh RRQ. Mereka bisa menabrak, masih ada penalty zone dari Dairon. Yap, dan Lord sudah akan masuk lewat atas. Dairon kita lihat, Dairon punya flicker. Akan seperti apa flicker dan juga penalty zone yang dimiliki. Tapi sepertinya RRQ masih cukup sabar. Dan sekarang Dairon mundur sedikit ke area belakang. Tidak mau terlalu gegabah. Tapi masih ada super wave minion berikutnya sih. Dengan kelima pemain dari Dewa yang siap untuk defense, harusnya RRQ nggak bisa terlalu maju lagi sambil dari kita lihat masuknya wave di arah top dan bottom. Oke, sakit banget loh itu tadi damage yang dihasilkan oleh Riz dan dia Fizz Crack. Tapi Toy berhasil untuk bisa kabur. Hanya saja secara penalti itu langsung dikeluarkan oleh Dairon di mana Chen-nya pun langsung mengejar ke arah Spencer yang ada di bagian belakang. Tapi Chen-nya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, berusaha untuk bisa kabur lagi dan juga bergabung bersama rekan-rekannya. Tapi Dairon, satu hit terakhir. Hampir. Untuk mengetahui positioning Idok berada di mana adalah sesuatu yang sangat penting bagi Dewa. Oke. Dan belum kelihatan lagi ya shortcut itu dibuka ya. Belum. Kasih nunggu momentum. Oh Wanita itu dia. main Maybe-nya sendirian. Maybe dengan zaman pos sudah dibuka. Dia ada waktu untuk Dairon. Akankah bisa untuk bisa mendekat ke arah dari Maybe. Tapi depan berbeda itu. Sikasinya pula sempat gila dengan satu pada Spencer-nya masih berusaha untuk bisa kabur yang tersebut. Hanya saja sekarang Dairon. Dairon pun lejap. Dewa bisa membalaskan keadaan. Targeting menuju ke arah Maybe. Memang dilakukan oleh RRQ tapi again Kesu memisahkan follow up damage dan lainnya sehingga Rins tadi menjadi player pertama yang tumbang. Yap, masih ada retribution memang, tapi apakah berani untuk berhadapan dengan hero-hero Chen kelihatan Chen. dari Dewa? Oke, dan Chen sudah kelihatan. Sorizo mencoba untuk bisa mendekat. Sementara Kimi sekarang harus berjaga dulu di area base-nya, tapi zaman pos langsung dikeluarkan. Chen hampir saja tadi solo kill dari Maybe dan mereka mendapatkan Lord. Itu Chen harusnya sambil geser map sih. Badannya ke expose barusan. Dan damage juga lumayan ya, kalau kena curtain call kan di late game sakit sebenarnya. Oke. Dan Lordnya memang ditahan, benar-benar diberikan slow push untuk Lordnya. Sehingga gak bisa di-clear terlalu jauh juga oleh pemain-pemain dari RRQ. Masih ada Sorizo di bagian bawah, sehingga ini secara kuantitas Dewa akan kurang personil ya untuk di bagian top. Masih ada Maybe juga. Yap, dan Dewa udah mulai ke distract harusnya dengan overthinkingnya menuju ke arah sosok dari chipnya Idok nih. Itu kalau gak dijaga itu benar-benar. Untuk sekarang Chen langsung mau dihajar. Tapi zaman force. Bahkan sekarang shortcut dari keluarkan Maybe-nya masih berusaha untuk bisa menjauh dan juga mengatakan saja. Kita pada berbeda. Tapi sekarang cobalah Chen-nya masih ada winter crown di dalam tubuhnya. Chen akan gak bisa selamat tapi Chen masih berjuang di tempat berbeda. Chen-nya pun masih kabur tapi Idok kemana berhasil dihancurkan. Terpisah semuanya pembeda RRQ. Rinse satu terakhir.
terakhir. Rinsya pun lejap tapi double kill dari Toy. Itu si Kesu. Melalui kejauhan dan Beast Crank. Maybe mencoba mengatakan damage dan sekarang coba lihat Toy. Toy double kill dari Immortal. Sementara Maybe yang terakhir. Dan sekarang Toy pun lejap. Bahkan Dairan masih berjuang, penalti shot dikeluarkan. Dairan. Immortal pun lejap. Tapi sekarang Cedadir mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada Immortal yang hilang. Cedadir pun masih berusaha. Dan Maybe down. Dan Dairan benar-benar sekuat tenaga menahan pengejaran yang dilakukan terhadap Chen barusan dari Spencer. Ini Chen benar-benar belum ke shutdown loh. Yep. Dia dikejar-kejar tadi dan sekarang punya keleluasaan untuk setup ke area dari Lordnya. Yap, tapi sekarang Ray sudah hadir. Idok, akankah bersiap? Udah terlihat tadi. Ada portalnya keluar. Sementara sekarang Chorizo-nya masih berusaha untuk bisa mundur dan juga selamat. Curtain call-nya pun sudah terlihat. Itu si Kesu di depan Reigns. Hampir saja tadi menjadi korban di dalam pertempuran. Sekarang Spencer-nya mengatakan damage begitu menyakitkan. Idok masih ada immortal di dalam tubuhnya. Oke, Reigns harus mundur dulu dan harusnya ini membuat dari RRQ mereka mengurungkan setup ke area dari Lordnya. Tapi Dewa juga punya gangguan di arah top dan mid ya. Super Wave minion yang berjalan. Mereka harus maintain terlebih dahulu. Ya ini harus di-clear pasti ya untuk Dewa juga. Tapi Lordnya akan dipercepat karena melihat bagaimana positioning untuk damager milik dari Dewa masih show. Untuk di area top dan akhirnya reset terjadi. Dewa, mereka sudah mulai bisa clear di area base mereka sekaligus untuk pegang di Lord Evolve. Oke. Dan belum terdeteksi satu sama lain ya. Masalahnya Chen juga bakal bisa menyelinap masuk. Dan Lordnya bakal... Tertangkap. Tidak ada follow up damage kali ini. Rinsya pun diusir sejauh ini. Hanya saja mereka mencoba untuk bisa mempercepat ke area dari Lord tersebut. Pertempuran terjadi. Itu si Kesu dipukul mundur. Itu si Kesu kehilangan dari Immortalnya. Tapi sekarang coba lihat Spencer mencoba untuk bisa memukul mundur ke arah beberapa player dimiliki oleh RRQ. Tapi Lordnya kereset kali ini. Reset lagi. Maju mundur dari keduanya menuju menit ke-23. Oke. Dan Chen harusnya ketahuan. Dan ketahuan. Chen ketahuan di bagian bawah. Di atas ada satu hal yang membuat Dewa kembali overthinking. Iya, masalahnya ada Y-Walk, ada shortcut juga dari Ido. Konsil terdengar kali ini memukul mundur pemain-pemain dari Dewa. Dan sekarang Lordnya dikuasai oleh RRQ. Yap, mau tidak mau Spencer harus pulang. Spencer harus bisa clear minion dengan sangat cepat, lalu mungkin kembali lagi ke dalam pertempuran. Tapi ternyata untuk kali ini mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran karena Idoknya pun sudah terkena beberapa damage. Tapi penalty zone sudah dikeluarkan dan tidak korek karena siapapun. Kereset lagi Lordnya. Again, mereka menari di area Lord. Luar biasa. Bagaimana defensif yang dilakukan oleh Dewa. Mereka juga menarik ulur dan RRQ mereka nggak mau gamble. Solo kill kah? Maybe mencoba untuk menggocek tapi Zaman Force terlihat di area tersebut. Bahkan sekarang Rinsya membuat sebuah pagar. Maybe tidak bisa untuk mendekat. Tidak ada Zaman Force untuk beberapa saat. Maybe Japur mencoba untuk bisa maju tapi Reja masih bertanding dalam area Lord tersebut. Coba lihat agar bisa tapi Chen dihancurkan. Dan Lord Japur menjadi milik Baby. Dairannya down. Bahkan tuh sekarang coba lihat itu si Kesu berhasil juga tapi Toy akan menjadi pahlawan untuk kali ini karena sekarang satu terakhir. Chorizo-nya pun harus mundur. Mereka harus mundur. Lord Evolve masalahnya ada di tangan Dewa dengan unggul jumlah. Memberikan buff juga untuk hero siapapun yang ada di dekat Lord Evolve. 2 melawan 3. Masih 30 detik lagi untuk Idok. Federal Strike sudah terlihat. Akan seperti apa lagi? Chorizo mencoba untuk bisa maju ke arah tempat tapi terlalu sakit pula damage di mana sekarang Spencer dan dia pukul mundur karena ada Reigns. Tapi udah hilang Immortal pula. Zaman pun dikeluarkan. Rizya masih bertahan. Masih ada Winter dan Toy. 3 boklok. Dan Dewa United Esports memperpanjang asa mereka. Wow, sebuah kejutan ditunjukkan. Dewa United Esports mampu membuat RRQ Hoshi sang pemuncak klasemen bertekuk lutut